Estetika dalam konteks bagian kedua. Estetika universal. Filosof Amerika kontemporer Dennis Dutton telah mengidentifikasi 7 tanda tangan universal dalam estetika manusia. Meskipun ada kemungkinan pengecualian dan keberatan bagi banyak dari mereka, mereka mewakili titik awal yang berguna untuk pertimbangan estetika. Keahlian, yaitu keterampilan artistik teknis dibudidayakan, diakui, dan dikagumi, atau kesenangan non-utilitarian, orang menikmati seni demi seni dan tidak menuntut nilai praktisnya. Gaya, yaitu benda-benda artistik dan pertunjukan, memenuhi aturan komposisi yang menempatkan mereka dalam gaya yang dapat dikenali. Kritik, yaitu orang membuat titik penilaian, menghargai, dan menafsirkan karya seni. Imitasi, dengan beberapa pengecualian penting, misalkan musik, lukisan abstrak, karya seni yang mensimulasikan pengalaman dunia. Fokus khusus, seni disisihkan dari kehidupan biasa dan membuat fokus pengalaman yang dramatis. Imajinasi, seniman dan khalayak mereka menghibur dunia hipotesis di teater imajinasi. Berikut adalah sekilas sejarah estetika. Para filosof Yunani kuno pada mulanya merasa bahwa benda-benda yang menarik secara estetik indah dalam dirinya sendiri. Plato merasa bahwa benda-benda indah menggabungkan proporsi, harmoni, dan kesatuan di antara bagian-bagiannya. Aristoteles menemukan bahwa unsur-unsur universal kecantikan adalah keteraturan, simetri, dan kepastian. Menurut Islam, karya seni manusia secara inheren cacat dibandingkan dengan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencoba untuk menggambarkan dalam bentuk realistis setiap hewan atau orang adalah ketidaksopanan kepada Allah. Ini memiliki efek mempersempit bidang kemungkinan artistik Muslim ke bentuk-bentuk seperti mosaik, kaligrafi, arsitektur, pola geometris, dan bunga. Seni India berkembang dengan penekanan pada menginduksi keadaan spiritual atau filosofis khusus di antara penonton, atau dengan mempresentasikannya secara simbolis. Sepanjang abad ke-5 sebelum Masehi, para filosof Cina sudah berdebat tentang estetika. Confucius menekankan peran seni dan kemanusiaan, terutama musik dan puisi, dalam memperluas sifat manusia. Namun, Mozi berpendapat bahwa musik dan seni rupa adalah kelas dan boros, menguntungkan orang yang kaya, tetapi bukan orang biasa. Seni abad pertengahan barat, setidaknya sampai kebangkitan cita-cita klasik selama Renaissance, sangat religius dalam fokus, dan biasanya didanai oleh gereja, individu-individu gerejawi yang kuat, atau orang-orang sekuler yang kaya. Pesan yang mengangkat agama dianggap lebih penting daripada akurasi figuratif atau komposisi yang diilhami. Keterampilan pengrajin dianggap sebagai hadiah dari Tuhan untuk satu-satunya tujuan mengungkapkan Allah kepada umat manusia. Dengan pergeseran dalam filsafat barat sejak akhir abad ke-17 dan seterusnya, para pemikir Jerman dan Inggris secara khusus menekankan keindahan sebagai komponen kunci seni dan pengalaman estetis, dan melihat seni sebagai selalu mengarah pada keindahan. Bagi Friedrich Schiller, apresiasi estetika kecantikan adalah rekonsiliasi paling sempurna dari bagian-bagian manusia yang sensual dan rasional. Hegel berpendapat bahwa seni adalah tahap pertama di mana roh absolut segera bermanifestasi ke persepsi indera,
dan dengan demikian merupakan objektif dan bukan wahyu subjektif tentang keindahan. Bagi Schopenhauer, perenungan estetis terhadap keindahan adalah yang paling bebas yang bisa dilakukan oleh intelek murni dari kehendak-kehendak. Intuisionis Inggris seperti Earl of Shaftesbury ketiga menyatakan bahwa kecantikan hanyalah kesamaan indrawi dari kebaikan moral. Lebih banyak teori analitik seperti Lord Camus, William Hogarth, dan Edmund Burke berharap untuk mengurangi keindahan untuk beberapa daftar atribut, sementara yang lain seperti James Mill dan Herbert Spencer berjuang untuk menghubungkan keindahan dengan beberapa teori ilmiah psikologi atau biologi.